bahwa ini memang barang haram ini dipakai untuk pembiayaan terorisme yang ada di Timur Tengah sana. Ini dugaan sementara, makanya kami sedang mendalami terus apakah ada keterkaitan dengan terorisme yang ada di Indonesia saat ini. Ini nanti dari tim bersamanya akan terus nanti mendalami. Di sini kita telah mengamankan, tadi malam saya sampaikan ada 11 yang kita amankan, dan sampai dengan siang ini kita tetapkan ada 10 tersangka. Kita telah mengamankan kurang lebih ada 196 paket dengan total sekitar 202 kg sabu-sabu, ya, asal Timur Tengah ini, yang semalam diamankan di salah satu hotel di Petamburan. Pertama tentunya saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para junior saya ya, Satgasus Polri. Kenapa? Rangkaian di tahun 2000 ini sudah hampir 2 ton. 1,9 ton sabu yang berhasil disita. Dan itu indikasinya berasal dari sumber yang sama. Ini prestasi yang luar biasa. Saya kalah waktu di BNN, nggak sampai sebanyak ini. Baru ekstasi jutaan, ya. Nah, yang kedua, kalau berbicara narkoterorisme, di Indonesia sudah ada. Ketika kasus Fadli Sadama, dia kerjanya nyelundupkan sabu dari Malaysia ke Medan. Dijual uangnya untuk beli senjata di Patani, Thailand Selatan. Diselundupkan ke Aceh, di situ untuk pelatihan militer. Termasuk ketika perampokan Bank CIMB di Medan, senjata itu yang dipakai. Jadi sudah ada. Kemudian juga ada beberapa indikasi yang sementara ini masih ditelusuri oleh pihak aparat, khususnya Densus, keterkaitan ini. Nah, yang berikutnya, pengungkapan jaringan teror JI para Wijayanto, ternyata mereka punya link karena ada LO khusus yang ke Afghanistan. Kita semua tahu, berdasarkan laporan World Drug Report 2020, itu yang namanya Taliban di sana dan yang terafiliasi itu sekitar 40 triliun setahun dana dari narkoba. Karena di sana kan banyak opium diproduksi menjadi heroin, dan itu modelnya kan petani suruh nanam, diamankan, diawasi, kemudian diproduksi bagi hasil. Bayangkan produksi sana itu terbesar di dunia untuk heroin. Baru kemudian didistribusikan ke beberapa negara. Pernah waktu itu BNN menangkap satu orang, Haji Jumakan, orang Afghanistan, masuk ke Indonesia. Karena ada visa palsunya, akhirnya kita tangkap, kita periksa. Terungkap kemudian dia adalah bandar besar heroin yang akan buka link ke Indonesia. Nah, inilah memang kita perlu waspada khusus, karena pendanaan terorisme ini dengan mudah jumlahnya besar ya. Dari semua bisnis ilegal, dari penyelundupan rokok, diamond, senjata, itu narkoba paling tinggi hasilnya, bisnis ilegal ya. Oleh sebab itu memang temuan ini menjadi prestasi tersendiri, punya nilai tersendiri, sehingga perlu diwaspadai apakah ada keterhubungan kelompok yang di luar dengan di dalam, tidak hanya masalah narkobanya. Baik. Ini menjadi catatan sendiri. Saya yakin teman-teman dari Satgas Khusus Narkoba ini juga bekerja sama dengan Densus. Kemudian juga pengalaman kami kalau nangani kayak gini, ini kerja sama internasional penting. Negara sumber, negara transit, negara tujuan. Dan kalau sudah bicara jumlah besar, itu pasti pakai kapal. Karena di dunia pun penyelundupan itu 80% lewat laut. Supaya jumlahnya besar. Nah, ini modelnya seperti di Pelabuhan Ratu. Ada namanya mothership, kapal besar, dijemput oleh kapal nelayan atau kapal kecil, diturunkan, baru kapal inilah yang dengan cover nelayan bawa ke darat. Baru nanti ditimbun, disembunyikan di pasir, di semak-semak. Baru nanti ada sindikat yang ngambil. Titik koordinat ini, tempat ini, nanti ada sindikat yang ngambil. Sehingga terputus selnya.
Nah ini beberapa kali pengepakan di Pelabuhan Ratu karena di sana memang kan lautnya ombaknya besar, sehingga untuk aparat mendeteksi pun tidak mudah dan pernah ditemukan berikut senjata.